Orang-orang yang kita bagikan ilmu itu ia pakai, ia gunakan untuk kehidupan hidup dia dunia dan akhirat, maka akan terus mengalir pahala itu. Ibu ngajarin anak-anak Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian setiap kali dia sholat, maka setiap itu pula anak-anak itu mengirim pahala buat orang-orang yang mengajarkannya, sedekah jariah. Yang kedua tentu ilmu yuntafa'u bi. Jenis ilmu apapun yang kita bagikan itu, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang menyebabkan kita, oh ini adalah amal saya, ini adalah modal saya untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jadi itu motivasi, salah satu motivasi terbesar kita menjadi seorang guru itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya istiqomah dalam mengajarkan itu. Kerjaan kita ini hampir sama, Pak. Pagi, malam kita menyiapkan materi, ya kan? Kemudian dengan lelah, dengan capek kita sajikan kepada anak-anak dengan segala macam metodenya. Kemudian ada anak-anak yang malas, ada anak-anak yang menemukan semangat, kadang-kadang letih, ada urusan macam-macam lah urusan kita. Kemudian kita pulang ke rumah, besok kita ulang lagi ke tempat yang sama, ngajar ke tempat yang sama. Seperti Bapak udah berapa tahun melakukan hal yang sama terus begitu, ya kan? Kalau dunia yang kita harapkan rugi kita, tetapi bagaimana kita tetap istiqomah dalam hal ini? Maka yang kedua kita melakukan itu, in ajriya illa 'ala Allah Rabbul Alamin. Kita hanya mengharapkan pahala terbaik dari Allah Tuhan semesta alam. Kita mengajarkan kebaikan-kebaikan ini, itu tanda kutip ya, mohon maaf, gajinya tak seberapa dari manusia. Tak seberapa dari manusia. Seberapa manusia itu bisa menghargai kita. Apa yang kita sampaikan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ibu mempromosikan atau bapak mempromosikan sebuah produk, misalnya kue, ya kan? Kue ini dipromosikan, terus sampaikan, dijual ke orang. Oh, kue ini nikmatnya, kue ini, apa lezatnya kue ini, terus dipromosikan ke orang lain tentang kue ini. Nah, bukan ibu atau bapak yang membuat kue ini, hanya mempromosikan saja. Oleh pihak perusahaan pasti bapak ibu akan dibayar atau di-endorse kalau bahasa sekarang, ya kan, oleh pihak perusahaan. Misalnya ibu ngejual handphone, jual atau mempromosikan atau mengiklankan, maka akan dibayar oleh perusahaan itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sama pun dengan agama ini, dengan dakwah, dengan mendidik ini. Maka ketika kita mendakwahkan kebaikan, ketika kita mengajarkan kebaikan-kebaikan, kita akan dibayar oleh Allah, zat yang punya kebaikan-kebaikan itu. Al-Kautsar ini kan termasuk sekolah agama, ya, secara umum. Tadi saya sempat ngobrol dengan kepala sekolah. Jadi pasti banyak pelajaran agama yang diajarkan. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak tentang Allah, mengajarkan kepada mereka tentang Quran, mengajarkan mereka tentang ibadah dan salat, kita adalah orang yang menjadi karyawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang yang menjadi pekerja, ya, dai, ya kan, yang mengajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik, wa man ahsanu qawlan, dan ucapan apa yang lebih baik kecuali da'a ila Allah, orang itu ketika mengajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali kita mengajarkan kebaikan-kebaikan itu, maka kita menjadi karyawan Allah. Maka kalau perusahaan saja yang kita iklankan produknya akan membayar kita, apalagi ini adalah mengiklankan tentang Allah, mengiklankan tentang kebaikan-kebaikan dan ketaatan pada Allah, maka kita akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasi selanjutnya, ikhlaskan dalam setiap amal kita. Kita tidak tahu dari apa yang kita ajarkan itu ternyata itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang terus mengalir dan mereka lakukan. Ibarat orang yang menanam tanaman,
Misalnya ketika ada seorang yang menemukan bibit rambutan di tengah jalan, kemudian dia ambil bibit itu, dia tanam di pojok di pinggir jalan, kemudian tumbuhlah tanaman itu, kemudian berbuah, dinikmati oleh orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalul ladzina yunfikuna, yang disebut oleh Allah adalah harta yang paling mahal itu di antaranya adalah ilmu, karena kita yang menjaga, karena ilmu adalah yang menjaga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka ketika kita nanam kebaikan itu akan tumbuh bercabang menjadi 7, menjadi 10, menjadi 100, yudha'af liman yasha, menjadi dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari kebaikan-kebaikan kita itu ternyata menjadi sebab Allah ampuni kita dan Allah angkat derajat kita. Jadi motivasi selanjutnya adalah ikhlas dalam setiap mengajarkan. Maka capek, lelah kita yang melakukan hal yang berulang-ulang. Guru kan selalu begitu ya. Saya punya dulu di pondok guru fikih. Guru fikih saya sudah tua. Dia hafal dari kulit ke kulit buku kitab itu. Jadi dia hafal dari kulit ke kulit kitab itu. Mengapa? Karena itulah yang dia ajarkan bertahun-tahun. Itu yang dia ajarkan bertahun-tahun. Kalau ujiannya selalu sama. Tidak ada kita tebak-tebakan. Ujian selalu sama. Ujiannya cuma 10 soal, esai dan 1 soal minta dijabarkan. Jadi kita tahu, oh kata kakak kelas, udahlah pasti itu yang keluar. Tapi karena kita dipaksa untuk menghafal dan memahami, maka tetap kita hafal dan kita pahami. Nah, seorang guru itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham betul, kita adalah orang yang melakukan hal yang berulang-ulang. Kita sampai hafal dengan materi itu. Misalnya saya guru hadis, maka saya ulang-ulang hadis itu, nyampaikan kepada anak-anak hadis itu. Setiap ada kelas baru, hadis yang sama, sehingga kita hafal dengan materi itu. Dan kita akan ketemu dengan problem-problem yang sama. Sehingga kalau itu semua kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, capek saja kita, lelah saja kita, sementara nanti tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka poin selanjutnya untuk menjadi guru teladan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin sangat penting ya kan, agar supaya tidak lelah kita hidup ini, kemudian tidak dapatkan apa-apa. Kalau tadi itu ganjaran dunia, tidak ada apa-apanya daripada ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak-bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, saya tertarik dengan apa yang dibaca tadi ya. Guru terbaik itu sebagaimana dicontohkan oleh Luqman Hakim. Dia mengajarkan tentang poin-poin penting dalam kehidupan. Jadi guru yang terbaik itu adalah dia mengajarkan poin-poin penting. Kalau urusan dunia ini bolehlah, memang itu urusan dunia ya. Karena saya ustadz ya, maka saya akan bahas lebih dalam tentang agama tentunya. Maka apa yang mesti diajarkan kepada murid hal yang penting. Jadi guru itu sama kayak kita mendidik anak. Ya, anak kita, anak orang. Anak kita memang anak kita ingin yang terbaik. Anak orang, tapi sama kita juga ingin berikan yang terbaik. Lalu apa yang harus kita bagi kepada orang lain, kepada anak kita dan anak-anak yang bukan anak kita, tapi juga kita ingin dia baik. Maka hal yang pertama kita ajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat terbaik yang ada dalam surat Luqman yang lagi dibaca oleh guru tadi ya. Apa hal yang pertama? Yang pertama, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, bapak-ibu Allah Subhanahu wa taala, kita mengajarkan kepada anak dan untuk diri kita secara khusus dan umumnya kepada anak-anak, yaitu tentang bagaimana nasihat terbaik, yaitu menghadirkan rasa syukur. Wa idh qala Luqman li abihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebelum ayat itu Allah sebutkan anishkur li wa liwalidayk. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi hal yang pertama yang kita ajarkan kepada anak itu
Sebagaimana nasihat terbaik dalam Al-Quran adalah menghadirkan rasa syukur. Menghadirkan rasa syukur. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, tahu tidak, hal yang program pertama iblis, program kerja pertama iblis di dunia ini adalah membuat manusia itu tidak syukur. Boleh cek di surat Al-A'raf. Ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, "Rabbi wa bi'izzatika wa bima aghwaytani la uzayyana lahum ila siratal mustaqim." Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan